Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Barokatun Hasana. Saya adalah peserta Lasar CPNS Angkatan 12 Puslatbang KDOD Samarinda dengan NDH 8. Saat ini saya akan mereview materi mengenai pelayanan publik, di mana materi ini sebelumnya telah disampaikan oleh Ibu Hana pada hari Jumat 24 Juli 2020. Nah, saya mengilustrasikan pelayanan publik ini seperti 3 gambar ini. Yang pertama, pelayanan publik ini sesuatu hal yang rumit karena digambarkan sebagai labirin. Kemudian yang kedua, ini pelayanan publik ini mencakup 3 hal, ini pelayanan yang murah, kemudian bermutu, serta transparan. Kemudian yang di sini gambar ketiga menunjukkan pelayanan publik di mana ternyata tidak hanya dalam hal mungkin urusan teknis seperti melakukan pelayanan yang maksimal, termasuk ke dalam perilaku kita juga sebagai seorang ASN. Karena di sini ternyata kalau di gambar yang ketiga digambarkan di situ pelayanannya sudah bagus, tapi ternyata petugasnya yang kurang ramah. Nah, itu termasuk ke dalam pelayanan publik. Nah, ada 3 unsur utama dalam pelayanan publik. Yang pertama tentunya pihak penyelenggara pelayanan, atau dalam hal ini bisa organisasi, karena ini konteksnya dalam lingkungan ASN berarti adalah pemerintah. Yang kedua adalah penerima layanan, di mana di sini adalah masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah rasa kepuasan dari layanan. Nah, itu 3 unsur dalam pelayanan publik ya yang harus diperhatikan. Nah, kemudian apalagi hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah konsep dari pelayanan publik. Ini ada partisipatif ya, kemudian harus banyak yang bisa berpartisipasi mengikuti pelayanan tersebut. Kemudian harus bersifat transparan ya. Jadi tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, kemudian harus responsif, cepat tanggap terhadap satu hal gitu ya. Misal kita ada bekerja di layanan kesehatan, misalnya terjadi bencana, nah itu harus cepat tanggap. Kemudian tidak diskriminatif, jadi tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, warna kulit, dan lain sebagainya. Kemudian harus mudah dan murah. Karena kita tahu sendiri masyarakat kita terdiri dari berbagai golongan ekonomi. Kemudian harus efektif dan efisien. Gitu. Nah, ini harus efektif dan efisien agar para masyarakat yang diberikan pelayanan ini merasa puas. Kemudian harus accessible, yaitu harus mudah diakses ya oleh semua kalangan. Kemudian harus akuntabel ya, harus dapat dipertanggungjawabkan dan harus berkeadilan. Nah, ini untuk konsep pelayanan publik. Yang kedua adalah yang harus ada adalah pola pikir. Nah, ini pola pikir yang harus ada dalam seseorang yang menjadi pelayan publik adalah dia harus selalu bersemangat ya, selalu bersemangat, kemudian harus progresif ya, harus proaktif gitu. Kita harus aktif melakukan, misalnya kalau ada di lingkungan kita mungkin ada hal-hal yang memerlukan bantuan kita, nah kita harus proaktif memberikan bantuan ya. Kemudian harus jujur, adil ya, harus proporsional dan harus tepat waktu. Nah, itu pola pikir yang harus ada pada pelayanan publik. Kemudian yang terakhir adalah praktek etiket. Nah, tentunya etika ini tidak bisa terlepas dari pelayanan publik karena nanti berkaitan dengan sopan santun. Kayak tadi misalnya pelayanan di Samsat, pelayanannya sudah bagus tapi ternyata petugasnya masih kurang senyum. Ya, jadi itu kan termasuk mungkin dalam sopan santun gitu ya. Kemudian sikap menghormati, penuh perhatian gitu, harus pelayanan yang prima. Kemudian suka menolong, tenggang rasa, sikap ramah, dan juga sikap menguasai diri. Nah, itu praktek etiket yang penting dalam pelayanan publik.
Itu saja kira-kira review materi saya. Nah, kemarin kami diberikan studi kasus mengenai beberapa contoh pelayanan publik yang luar biasa. Nah, kelompok saya diberikan contoh adalah pembelajaran menggunakan media digital yang ada di Kalimantan Utara. Nah, di sana ternyata cukup sulit untuk mendapatkan buku-buku yang berkualitas dan cukup sulit untuk meningkatkan budaya literasi anak-anak di sekolah. Nah, ketika diberikan teknologi media digital gitu, jadi mengajarkan membaca tapi seperti menonton film, dan ternyata anak-anak merasa asik dan merasa ketagihan untuk membaca karena menganggap eh, belajar membacanya itu bukan belajar baca buku gitu, tapi melihat melalui layar proyektor yang bisa ditampilkan jadi berasa nonton film di bioskop. Nah, itu tentunya perlu sinergisitas semua bidang dari pihak sekolah, kemudian ada juga perpustakaan yang didirikan oleh lembaga masyarakat gitu ya. Dan ini berkaitan juga dengan dinas pendidikan. Nah, ternyata sinergisitas dari berbagai pihak ini akan memberikan pelayanan publik yang optimal. Nah, itu salah satu studi kasus yang kemarin diberikan oleh Bu Hana. Itu jadi untuk memberikan pelayanan publik yang optimal memang banyak hal yang bisa dilakukan, kerjasama dengan instansi, dengan lembaga lain, dengan orang lain gitu. Kemudian jangan takut untuk berinovasi, bagaimana memberikan pelayanan yang optimal seperti itu. Nah, itu sekian review dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.